Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rani Herani selaku dosen pengampu mata kuliah analisa perancangan sistem. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas formatif kami yaitu analisa perancangan sistem informasi akademik berbasis website. Dengan saya Muhammad Iksan Haidar. Saya Triaji Santoso. Saya Firdan Margian Ramadan. Saya Bagas Adi. Saya Rahmat Rendika Malau. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang yang akan dibawakan oleh Bagas Adi Pratamawijanarko. Baik, terima kasih. Untuk pertama-tama kita akan membahas latar belakang. Jadi dalam era digital saat ini, masih banyak kegiatan akademik di perguruan tinggi yang dilakukan secara manual, seperti pengisian KRS, pencatatan nilai, dan penjadwalan kuliah yang belum terintegrasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta akses data yang terbatas dan tidak real-time. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi akademik berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses akademik dan memberikan kemudahan akses bagi admin, dosen, maupun mahasiswa. Lalu, tujuan dari proyek ini. Tujuan utama dari proyek ini bertujuan untuk merancang sistem informasi akademik berbasis web untuk mendukung digitalisasi pengolahan data di perguruan tinggi. Sistem ini memudahkan mahasiswa untuk mengisi KRS, melihat nilai, dan mencetak KHS secara online. Dosen menginput nilai dan memantau mahasiswa, serta admin mengelola data, jadwal kuliah, dan laporan akademik. Tujuan lainnya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi kesalahan pengolahan manual melalui solusi teknologi yang terintegrasi. Adapun ruang lingkup sistem ini meliputi yang pertama itu adalah login multi-user, yang kedua ada manajemen data mahasiswa, yang ketiga pengisian cetak KRS, yang keempat lihat nilai dan KHS, yang kelima jadwal perkuliahan, yang keenam presensi online atau kehadiran, 7 laporan akademik. Metodologi pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan adalah prototype model, yaitu pendekatan yang mengedepankan pembuatan versi awal, yaitu mockup atau antarmuka sistem, sebelum sistem utama dikembangkan secara penuh. Model ini dipilih karena memberikan kemudahan dalam memahami kebutuhan pengguna sejak awal, dan memanipulasi perubahan besar saat sistem sudah berjalan. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi yang pertama identifikasi kebutuhan dasar, yang kedua pembuatan prototipe awal, yang ketiga evaluasi prototipe oleh pengguna, yang keempat perbaikan prototipe, yang kelima pengembangan sistem final, dan yang keenam pengujian dan pemeliharaan. Nah, setelah itu ada analisis sistem. Yang pertama itu ada use case diagram. Jadi use case diagram ini ada mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa dapat mengecek cetak KHS, lihat nilai, cetak KRS, isi KRS, lihat profil. Jadi sini lihat profil ini include dengan login, kemudian isi KRS ini include juga dengan login dan termasuk dia extend ke cetak KRS. Adapun di sini lihat nilai juga termasuk extend cetak KHS-nya. Di sini ada bagian admin, yaitu admin itu ada atur jadwal, kelola data mahasiswa, kelola dosen. Di sini bagian atur jadwal ini udah include sama login, dan kelola data mahasiswanya ini juga udah include dengan login, kemudian kelola dosennya juga udah include dengan login. Kemudian di sini ada dosen. Dosen ini bisa input nilai, itu juga udah termasuk include ke dalam login. Kemudian ada lihat jadwal mengajar, pilih mata kuliah, kemudian lihat daftar mahasiswa. Kemudian di sini ada bagian deskripsi use case. Yang pertama itu use case-nya itu ada login, yaitu aktornya itu mahasiswa, dosen, admin, dan deskripsinya ini ada aktor memasukkan username dan password ke dalam sistem. Jika data valid, sistem ini akan memberikan akses sesuai peran masing-masing, yaitu mahasiswa, dosen, atau admin.
Kemudian ada isi KRS, yaitu aktornya itu mahasiswa. Deskripsinya ini mahasiswa login, memilih mata kuliah yang tersedia, lalu sistem menyimpan KRS tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada cetak KHS, aktornya itu mahasiswa. Deskripsinya ini mahasiswa dapat mencetak KRS setelah mengisi dan menyimpannya. Kemudian ada use case lihat nilai, ini aktornya mahasiswa. Deskripsinya mahasiswa harus login dan melihat daftar nilai dari mata kuliah yang telah diambil. Kemudian ada cetak KHS, aktornya itu hanya mahasiswa, dan deskripsinya ini mahasiswa dapat mencetak KHS berdasarkan nilai yang sudah tersedia. Kemudian lihat profil, aktornya mahasiswa, deskripsinya ini mahasiswa dapat melihat data profil mereka setelah login. Kemudian ada input nilai, aktornya ini dosen, deskripsinya ini dosen harus login ke sistem untuk memilih mata kuliah yang diampu. Kemudian menginput nilai mahasiswa ke dalam sistem tersebut. Kemudian ada lihat jadwal mengajar, aktornya ini dosen, dan di sini tuh dosen dapat melihat jadwal mengajar setelah login ke sistem. Kemudian ada lihat daftar mahasiswa, aktornya dosen, dan deskripsinya ini dosen dapat melihat daftar mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah yang diampunya atau yang dipilih. Kemudian use case-nya itu ada pilih mata kuliah. Di sini aktornya dosen, dan di sini dosen dapat memilih atau menentukan mata kuliah yang akan diampu dalam satu periode atau satu semester. Di sini ada atur jadwal, aktornya ini admin, deskripsinya admin login ke sistem lalu mengatur jadwal perkuliahan seperti waktu dan ruangan. Kemudian ada kelola data mahasiswa, aktornya admin, deskripsinya admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data mahasiswa melalui sistem. Kemudian ada use case kelola dosen, yang terakhir ini ada admin, dan di sini admin dapat mengelola data dosen seperti menambahkan dosen baru atau memperbarui informasi dosen. Kemudian di sini akan dibacakan oleh Triaji Santoso untuk bagian activity diagramnya dan class diagramnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram dari mahasiswa untuk mencetak KRS. Di sini bisa kita lihat di sini ada mahasiswa dan sistem, di mana mahasiswa bisa login, lalu bisa mengakses menu KRS, lalu mengisi KRS, lalu setelah mengisi KRS akan dibaca oleh sistem, di mana sistem akan memvalidasi pengisian KRS. Jika validasi tersebut belum benar, maka akan dikembalikan mahasiswa untuk mengisi kembali. Jika sudah benar, maka mahasiswa dapat mengkonfirmasi KRS tersebut benar-benar benar. Lalu selanjutnya, sistem akan mencetak bukti KRS. Lalu cetak bukti KRS akan dikirim kembali ke mahasiswa, di mana jadi mahasiswa memiliki cetakan KRS tersebut. Selanjutnya, kelas diagram, di mana di sini ada banyak kelas-kelas diagram. Ada mahasiswa, KRS, nilai, dosen, dan mata kuliah. Di mana mahasiswa berasosiasi dengan KRS. Karena seorang mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu KRS. Hubungan satu ke banyak. Lalu KRS memiliki komposisi ke nilai, karena setiap entry pada KRS memiliki nilai yang melekat, dan nilai tersebut tidak ada jika KRS tidak ada. Selanjutnya, KRS memiliki agregasi ke mata kuliah, karena satu KRS mengagregasi atau mengumpulkan kumpulan mata kuliah yang diambil. Namun, data mata kuliah tersebut tetap independen dan dapat dipakai di KRS lain. Selanjutnya, dosen ke mata kuliah, yaitu asosiasi. Karena setiap dosen mengajar satu atau lebih mata kuliah hubungannya, jadi hubungan satu ke banyak. Selanjutnya, akan ada penjelasan hasil dan pembahasan. Baik, hasil dan pembahasan dari penjelasan ini, hasil dari proses perancangan penunjukan bahwa sistem dapat dijalankan dengan baik dalam mendukung kegiatan akademik. Antarmuka pengguna didesain agar sederhana dan mudah digunakan. Fungsi-fungsi seperti login,
isi KRS, input nilai, dan cetak laporan sudah diuji pada tahap prototype dan berjalan sesuai harapan. Kedua, diagram yang telah dibuat, use case diagram yang dimana menjelaskan siapa melakukan apa. Kedua, activity diagram menjelaskan proses langkah demi langkah. Ketiga, kelas diagram menunjukkan struktur data dalam sistem. Diagram ini telah membantu tim pengembang memahami logika dan alur sistem secara menyeluruh. Next. Ketiga, ada simulasi proses sistem. Contoh simulasi alur mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa login, mengisi KRS, memilih mata kuliah, lalu menyimpan dan mencetak bukti KRS. Kedua, setelah UTS dan UAS, mahasiswa login kembali, lalu melihat nilai dan mencetak KHS. Simulasi ini menunjukkan bagaimana sistem digunakan secara nyata oleh pengguna. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan sistem informasi akademik berbasis web yang dibangun dengan metode prototype memberikan hasil yang efektif dan sesuai kebutuhan. Proses pembuatan prototype terlebih dahulu memungkinkan adanya revisi sebelum sistem final dikembangkan. Sistem ini mendukung semua proses akademik, inti seperti KRS, presensi, nilai, dan laporan akademik. Saran yang pertama, untuk menambahkan modul keuangan seperti pembayaran SPP. Kedua, diperlukan pelatihan singkat kepada pengguna, yaitu admin dan dosen, sebelum implementasi penuh. Ketiga, sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile agar lebih fleksibel dan mudah diakses. Oke. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.